bahwa merah putih diklaim oleh pihak Pahlawi itu adalah karya mereka, ide mereka. Bisa dijelaskan, Prof? Iya, saya tidak perlu dipanggil dengan profesor, malah saya menganggap diri saya sebagai pelajar sejarah. Iya. Saya pelajar sejarah. Bahaya ini. Biasa orang yang merendahkan diri itu tinggi. Saya jadi kalau yang dikatakan pahlawan nasional, dari ada yang dikatakan seperti mereka berdasarkan sumber saya dan berdasarkan sekian berapa puluh tahun ya, mungkin sekitar 10-an tahun saya dulu di Depsos untuk menjadi tim penilai peneliti dari calon-calon pahlawan nasional itu. Dan saya tidak menemukan seperti apa yang Pak Oma katakan. Tidak ada. Dan yang kedua, yang dikatakan tadi, Sang Merah Putih dia melahirkan. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Pasti bohongnya. Pasti bohong. Pasti bohongnya karena Yamin, Muhammad Yamin sudah menulis buku yang berjudul 6.000 tahun Sang Merah Putih. Tebalnya sekitar 600 halaman. Dengan fakta-fakta yang secara historis bisa dipercaya. Sebab begini, kalau berbicara tentang sejarah, maka pembenaran sejarah itu adalah terletak pada sumber apa yang digunakan. Jadi, kalau sumbernya bohong ya bohong. Gitu. Jadi bagi seorang sejarawan, ininya cerdas, ininya juga cair. Cerdas dan jujur. Iya. Saya tidak percaya karena saya punya dokumen yang sedemikian rupa bisa dipercaya, ditulis oleh seorang pejuang. Yamin itu sastrawan iya, pejuang iya, sarjana hukum iya, sejarawan iya, dan dia sudah menulis sekian puluh buku dengan menggunakan sumber-sumber yang bisa dipercaya. Yang Masya Allah, yang sangat penting juga nih, bahwa Pangeran Diponegoro selama ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, itu pasti saya tidak perlu lanjutkan kalau dikatakan pahlawan nasional lalu mereka katakan diklaimnya nasab Diponegoro beserta keturunannya oleh dua klan Habib, Ba'abud dan bin Yahya merupakan bukti nyata bahwa mereka telah berdusta demi memuliakan golongannya, sehingga Diponegoro beserta keturunannya seolah-olah menjadi rebutan antara Ba'abud dan juga bin Yahya. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Gak ada itu. Gak bisa dilanjutkan. Diponegoro, ini, itu pasti berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong. Jadi kalau Imam Bonjol dikatakan sebagai Balawi, ya ketawa aja saya. Diponegoro dikatakan seperti itu ya ketawa aja. Ketawa aja ya. Iya. Jangan bilang apa-apa, ketawa aja. Astagfirullahaladzim. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta mau mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus bertempat di Jalan Pegangsaan Timur, itu izin dulu kepada Habib Ali Kuitang. Penentu hari proklamasi siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bohong. Gue belum nanya pada dia. Bohong. Bohong juga tuh, Bro.
Pasti bohong ya. Pasti bohong. Pasti bohong. Dari mana Prof tahu itu bohong? Bagaimana lah itu Soekarno sudah memikirkannya berpuluh-puluh tahun. Dia berjuang sekian puluh tahun dan dalam situasi yang demikian rumit dan segala macam. Itu keputusan diambil oleh, jadi begini, tanggal 14 Agustus 45 Jepang menyerah. Tanggal 15 berita itu sampai ke Indonesia bahwa Jepang sudah kalah. Nah, kelompok pemuda Sahrir mendesak kepada Bung Karno dan Bung Hatta, segera kamu membacakan proklamasi kemerdekaan lewat radio. Proklamasi. Nah, Bung Karno tidak mau, Bung Hatta tidak mau. Makanya diculik dia ke Rengas Dengklok. Gitu ceritanya. Nah, setelah kembali dari Rengas Dengklok, maka dia dibawa ke Imam Bonjol nomor 1, rumah daripada perwakilan Angkatan Laut Jepang, Maeda, Laksamana Maeda. Nah, disitulah proklamasi itu dibuat. Bukan dari Rengas Dengklok ke Kuitang dulu nggak? Nggak ada cerita itu. Enggak. Ya sepanjang yang saya baca, yang saya diajari, tidak pernah ada kata-kata itu. Terus Bung Karno katakan begini, Anda yang buat proklamasi, Anda yang bacakan teks proklamasi ini, karena bahasa Indonesia Anda lebih baik, saya cuma menulis. Jadi yang menulis teks itu adalah Bung Karno, tapi kalimatnya itu adalah dari Bung Hatta. Oke.